Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jogja, kemudian Bapak pengajar praktek saya Bapak Kristi Cahyono yang dari SMK Negeri 5 Klaten, kemudian Bapak Bunda Jento selaku Wakakurikulum dan Ibu Putri Subroto selaku Wakasiswaan serta teman-teman saya yang membantu untuk kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Sebenarnya bukan saya ingin menjabarkan tentang diskusi visi sekolah, tapi di sini dari visi sekolah yang sudah ada, seperti kemarin pada JGP Angkatan 10 Bapak Zen, itu kita cuma ingin membahas atau diskusi tentang visi sekolah yang belum terjabarkan di kegiatan kita, atau ada hal-hal mungkin yang bisa kita ungkapkan atau kita lanjutkan atau kita tambahkan di visi yang sudah ada di sekolah. Makasih ya Pak ya. Untuk jalannya diskusi pada hari ini, moderator itu dengan Bapak Histi, kemudian saya sebagai penyaji. Tapi sebelum kegiatan acara ini dimulai, mungkin Bapak Kepala Sekolah ingin memberi sambutan atau masukan-masukan buat saya dan teman-teman yang ada di sini. Matur nuwun, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak SD, baru 2 kali bertemu jadi lupa-lupa ingat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang hari ini mendapatkan peran untuk diskusi bersama, dan yang saya banggakan Bu Diah Linda, calon guru penggerak yang dalam proses kaitannya dengan kegiatan pagi ini membahas masalah visi dan misi sekolah. Nah, karena saya posisinya sebagai kepala sekolah, tentunya sangat penting saya menyampaikan visi dan misi sekolah. Saya ingat begitu saya datang ke sekolah sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Jogja tanggal 22 Oktober 2022, yang pertama kali saya tanyakan adalah sudah berapa lama visi dan misi sekolah kita itu bertahan. Artinya sudah dipakai berapa lama dan sudah diupdate belum? Itu jawabannya belum. Maka saya mengumpulkan warga sekolah untuk mencermati visi dan misi sekolah kita, apakah masih relevan atau perlu disesuaikan atau direvisi. Tentunya ada indikator-indikatornya, yaitu perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah, kemudian juga dari siswa, dari orang tua, maupun dari masyarakat. Sehingga waktu itu disimpulkan untuk perlunya visi dan misi sekolah itu direvisi. Yang idealnya memang tiap berkala itu visi dan misi sekolah itu ditinjau ulang. Ya, mungkin 4 tahun sekali atau bila mana memang perlu. Ketika kita merumuskan visi sekolah, paling tidak kita harus memasukkan 3 unsur utama pendidikan, yaitu unsur afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, ini penekannya disesuaikan dengan situasi yang real di sekolah kita. Di sekolah kita itu siapa? Yang pertama siswa.
yang kedua guru, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat orang tua. Sehingga ketika kita merumuskan visi, ya acuan kita harus bisa mengakomodasi 3 unsur utama pendidikan. Maka keluarlah visi sekolah kita, yaitu berakhlak mulia, itu sebagai pencerminan dari unsur afektif. Cerdas itu pencerminan dari unsur kognitif. Kemudian terampil itu pencerminan dari unsur psikomotor. Kemudian mencintai budaya nasional, berwawasan lingkungan, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita masukkan, ya, kurikulum Merdeka. Di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi sekolah itu tadi kemudian kita jabarkan dalam bentuk kerja program berupa misi sekolah. Nah, dari misi sekolah itulah yang secara real nanti kita upayakan. Ya, kita upayakan. Karena apa? Tentunya belum semuanya bisa optimal. Namun paling tidak ketika kita sudah merumuskan visi sekolah, itulah roh kita. Ya, sehingga ini sangat relevan sekali, ya, dalam kurikulum Merdeka pun juga secara implisit disebutkan. Ya, kadang-kala ya seringkali terjadi visi dan misi sekolah itu kayaknya hanya sebagai pajangan atau hiasan dinding, ya, tidak dimaknai. Padahal itu sebenarnya roh dari sekolah kita. Ya, sekolah kita ke depan mau dibawa kemana? Ya, kita pedomani visi dan misi itu. Ya. Nah, visi dan misi itu nanti secara global adalah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas seperti itu. Ya, maka saya berharap untuk semua warga sekolah itu memahami visi dan misi sekolah, kemudian dengan semangat, ya, untuk merealisasikan apa yang sudah kita tetapkan bersama sebagai visi sekolah kita. Sehingga program sekolah, kegiatan sekolah itu sebenarnya mengacunya ya pada visi dan misi sekolah. Itu yang paling real, karena untuk penyusunan visi tadi kan komponennya sudah secara real kita uji, ya, siswanya seperti apa, kemudian lingkungan sekolah seperti apa, karakter orang tua seperti apa, sarana prasarana sekolah seperti apa. Nah, ketika kita sudah rumuskan dengan formula yang pas, ya itulah yang kita pedomani untuk melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Kemudian pengantar dari saya, kekurangan saya mohon maaf. Dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membacakan visi dulu. Wah, nanti lanjut. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Hestius Cahyono, saya guru SMK Negeri 4 Klaten. Dan saat ini saya hadir di sini karena mendapatkan tugas dari BPKP Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas 5 BRI untuk menjadi pengajar praktek dari Bu Diah atau Bu Winda. Pada saat ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan individu yang kedua, di mana dalam pendampingan individu yang kedua ini nanti akan
ada kegiatan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah khususnya di SMP Negeri 2 Jogonaring ini terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuan kita nanti adalah untuk diskusi visi atau cita-cita SMP Negeri 2 Jogonaring ini terhadap murid di masa yang akan datang. Saat ini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan diskusi ini. Dan untuk kegiatan diskusi nanti akan dipandu langsung oleh Bu Dian, Bu Linda. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima penutup. Kita akan masuk pada pengantar tujuan. Jadi seperti yang kami sampaikan di depan bahwa tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam proses pendidikan guru PKK ini, Bu Winda itu telah belajar membuat visi sebagai pendidik. Jadi Bu Winda sudah belajar merumuskan visi Bu Winda sendiri sebagai pendidik. Proses ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Kalau memang perlu ada pengembangan visi sekolah yang berpihak pada murid, tentu saja visi yang berpihak pada murid. Jadi diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Winda untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama Bapak Ibu semuanya, dari Bapak Kepala Sekolah dan juga guru dan juga teknik ya, tenaga kependidikan. Meskipun ini jadi bagian dari proses belajar Bu Winda, namun diharapkan proses diskusi nantinya bisa menjadi refleksi bersama apakah visi sekolah atau visi SMP Negeri 2 Jogonaring itu sudah berpihak pada murid atau belum, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu terlibat aktif dalam berdiskusi nanti sehingga apa yang didiskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi perkembangan SMP Negeri 2 Jogonaring di masa yang akan datang. Demikian pengantar dari kami. Kemudian untuk selanjutnya diskusi nanti akan dipandu oleh Bu Winda. Untuk itu waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bu Winda, saya sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih Pak Esti. Sebelum diskusi pada hari ini kita mulai, kebetulan saya diberi tugas oleh Ibu Fasilitator untuk mengerjakan puisi yang hubungannya dengan visi sekolah. Intinya buat menggambarkan atau paling enggak memberi gambaran tentang visi sekolah itu seperti apa. Puisi ini berjudul Aku Melihat Indonesia, karya dari Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, menguning, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian misi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan bukan memimpin, belajar memimpin diskusi tentang visi sekolah, utamanya visi dan misi sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hesti Nur Cahyono tadi, apakah tujuan dari diskusi ini? Yaitu untuk menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Hesti tentang mimpi dan cita-cita apakah yang kita impikan di sekolah kita ini. Sebelum memulai kegiatan ini, kebetulan saya membuat PPT, mungkin secara umum nanti bisa dilihat dan dibersani, dan nanti ada pertanyaan atau diskusi yang bisa kita diskusikan bersama tentang visi dan misi sekolah kita. Saya duduk boleh Pak? Kebetulan judul diskusi kita hari ini adalah visi prakarsa perubahan. Apa tuh maksudnya? Maksudnya yaitu mungkin dari visi sekolah yang sudah dijabarkan atau kita laksanakan selama 1 tahun ya Pak Nid, itu mungkin ada hal-hal yang masih bisa kita gali lagi dari visi yang belum kita laksanakan di sekolah. Tapi bukan maksud saya untuk ingin mengubah visi yang sudah ada di sekolahan, tapi mungkin nanti dari hasil diskusi Bapak Ibu Guru dan Pak Waka dan Ibu Herlin, Pak Dwi juga, mungkin nanti ada masukan-masukan yang bisa kita tambahkan, atau mungkin ada hal-hal yang belum kita lakukan di visi sekolah yang sudah kita laksanakan kurang lebih selama 1 tahun ini. Assalamualaikum, kebetulan tadi sudah dibuka sama Bapak Esti. Di sini Pak Esti Nur Cahyono SPDMM selaku pengajar praktek. Kalau dengan saya ini sudah pada kenal ya. Terus kemudian di sini ada apakah itu visi? Yaitu visi merupakan suatu rangkaian kata yang memuat impian, gambaran, cita-cita, nilai di masa depan dari suatu organisasi, lembaga atau perusahaan. Mungkin kalau di tempat kita yaitu di SMP 2 Jagalan. Apa toh yang ingin kita impikan atau ingin kita ciptakan agar murid lebih maju dan menjadi murid yang berpola kepemimpinan, okay? Dengan cara seperti apa? Sebentar. Di sini saya akan membagikan kertas yang mungkin bisa Bapak Ibu isi. Okay? Di sini nanti ada kalimat umpan satu persatu yang bisa diisi. Maaf, ini saya tutup dulu, Ji. Nanti Bapak Ibu isi satu persatu. Bu ini juga bisa ikut. Pak Zeri. Pak Zeri. Ya. Zeri. Di situ kita sebagai harusnya kita dibikin sebagai pertanyaan pasti jawabannya di tempat memiliki lain murid tapi yang harus seperti dimunculkan. apa. Nyumpulong dengan tulis sebanyak-banyaknya, tapi satu persatu dulu. Soalnya di sini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan yang harus kita isi. Terus nanti saya minta tolong Bapak Ibu Guru menuliskan. Setelah menulis, nanti minta tolong ditempelkan di papan, kita baca secara bergantian. Nanti saya kasih kertas sama spidol yang bisa Bapak Ibu isi. Terus kalau sudah, nanti Bapak Ibu isi di papan. Gitu ya, satu persatu dulu. Jadi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Misalkan Bapak Ibu punya 1
ditulis satu lagi, satu nanti ditempel. Kemudian misalkan ada memimpikan yang hal yang lain ditulis lagi, nanti ditempel di sana. Jadi nanti kita setelah selesai kita simpulkan kita itu memimpikan murid yang seperti apa. Ya kan, Ji? Terus di sini ya, Bu. Ampun, Pak. Ditulis di sini kasih satu lagi. Nanti ditempel di sana ya. Kita mungkin murid yang seperti apa? Level jawabannya ditulis di sini. Satu-satu ditulis di sini toh, nanti ditempel. Misalnya satu, dengan tulisan tempelnya dengan ada lagi. Ganti kertas lagi, kertasnya ada banyak, kita tempel di sana. Setelah selesai, oh dengan sini jangan cepet-cepet ya, dalam masalah waktunya udah cepet. Jadi satu jawaban. Ya udah. Satu jawaban satu kertas. Iya, satu jawaban satu kertas. Gitu, betul. Yang ini merasakan sesuai keinginan kita. Terima kasih Pak Jen. Kita itu meminta murid seperti apa? Misalnya murid yang pintar, cerdas, anteng, menang atau yang apa? Kalau sudah nanti dinantikan di sana. Iya, Pak Jen sudah dibilang pasti ini. Bisa dikasih nama, tapi isinya aja kita memberikan murid yang seperti apa. Itu juga boleh. Iya. Kalau lebih dari satu, ambil kertas lagi bisa ditulis lagi. Kita memberikan murid yang seperti apa? Lebih dari satu boleh. Yang hijau satu-satu Bu Linda. Kalian? Satu-satu. Oh iya. Tapi tak senang. Sudah, yang nomor satu kita meminta murid yang seperti apa? Sudah semuanya nih. Ya, ini akan saya bahas. Oke, nih. Kemudian ada satu lagi. Jujur dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada disiplin. Oh, ini ada lagi bertanggung jawab, J. Terus kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mau berusaha, J. Berusaha untuk apa, J? Untuk belajar lebih baik atau belajar Lebih baik. Terus di sini lagi ada berbudaya, cerdas dan terampil. Jadi terima kasih sekali atas jawabannya. Betul dulu banget. Aduh ini Ada satu belum dibaca. Belum dibaca satu. Ke bawah. bertanggung jawab, disiplin, jujur dan bertanggung jawab, berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mau berusaha. Terus yang bawah berusaha, berbudaya, cerdas dan terampil. Oh, ada yang jatuh. Oh, ini sudah. Kok bisa nang gitu ya? Kebalik nulisnya.
J. Di sini yaitu jujur, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Dari beberapa jawaban ini memang kita memang memimpikan murid, terutama intinya itu yang bertanggung jawab dari beberapa jawaban. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu setuju kalau murid itu menjadi murid yang lebih bertanggung jawab. Dari sekian jawaban di sini memang ada yang berkarakter, jujur, tanggung jawab yang lebih banyak di sini. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 yang bertanggung jawab. Lainnya jawabannya ada yang berkarakter 1, disiplin 1. J. Berarti 1 itu J. Kemudian saya minta tolong yang kedua. Kita memimpikan kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid itu tak jaga batasannya Pak. Itu juga boleh Bapak monggo, tapi sebenarnya nggak rapi. Spidol tegas juga, khusus jenengan. Monggo Bapak Ibu. Sana sih Pak. Safety, ini baru hamil safety Pak, hamil 5 bulan. Cacili hamil. J, sini dulu. Ya. Oh, 1 tambah. Oh, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, yang bermimpi ada 9. Tambah cerdas dan berkarakter. Yes. Pribadi yang baik memiliki karakter, keunikan dan keunikan yang berbeda-beda. Individu yang unik. Monggo Ibu sanesipun. Kita mau nambah lagi. Oh belum ya? Kita belum. Lanjut. Bapak Ibu sekalian di jalan. Senangipun ujanipun wonten air putih. Mana sudah saya siapkan akan besar nasi, langsung mengambil aja di situ. Oh Bu Nani, individu yang mempunyai bakat tertentu. Oh ini sama dengan unik nggak ya? Unik dengan bakat tertentu beda nggak ya? Beda atau sama? Beda. J. Terus, monggo salah sini pun cuma 4. Jiro lupa. 1, 2, 3, 4. Kita apa isinya? Murid memiliki potensi bakat yang dimiliki setiap murid. Jadi setiap murid itu memiliki bakat dan potensi. Terus kemudian mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini ada yang mau nambah lagi mungkin Bu Septi? Ya sudah. Dari beberapa jawabannya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang memiliki jawaban hampir sama, terutama itu bakat tertentu, bakat individu, bakat atau unik. Jadi kebanyakan jawabannya, jadi kita menggali bakat dari siswa itu. Caranya dan bagaimana? Mungkin nanti kita diskusikan bersama, mungkin lewat ekstrakurikuler atau apa. Gitu nih. Cukup ya Pak Esti yang kedua ini. Kemudian pertanyaan rumpang selanjutnya yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, setelah memberikan murid kita percaya bahwa bagaimana. Kemudian di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo dibuat serat ya. Tidak ada Pak Esti. Pak Esti tidak ada itu masih. Ya. Izin nulis juga boleh deh. Oke.
Sudah kami Ya, dua boleh Mbak Nani, tidak ada satu. Ini sini, ini kan biar. Oh, kebersihan dan kesehatan ini yang kedua. Oh, yang ketiga. Nah, itu masih kecil. Dari kalimat rumpan yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan menurut Bapak Ibu guru di sini yaitu kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang kedua pelayanan sejalan kebutuhan siswa. Kemudian kenyamanan, keamanan, kebersihan. Kemudian siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter. Kemudian di sini ada pendidikan karakter. Kebersihan dan kesehatan berarti di lingkungan sekolah dan di kelas nih. Dengan caranya mungkin turut menjaga kebersihan kelas, membuang sampah dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pelayanan sejalan kebutuhan siswa. Pelayanan sejalan kebutuhan siswa. Itu contohnya apa nih Bapak Ibu? Pelayanan sejalan kebutuhan siswa. BK apa Bunda? Coba dengan dulu. Ya. Monggo Bunda. Terima kasih atas waktunya, yaitu pelayanan Sejalan kebutuhan siswa. sejalan kebutuhan siswa. Itu mungkin kalau dalam mapel saya misalkan itu ada materi yang mungkin harus disediakan bahan praktek atau mungkin media itu sekolah bisa menyediakannya untuk memfasilitasi siswa atau murid bisa melakukan praktek tersebut. Berarti media pembelajaran berarti yang dibutuhkan apa? Nanti saya Pak Kepala yang ngambilin saya kan cuma ngelola aja. Jadi Pak Kepala dulu biar tiap mapel nanti kebutuhannya apa bisa kita range, kita uraikan, kita sediakan sesuai apa mungkin yang lebih terutama diutamakan apa dulu. Gitu kita tulis dulu, nanti kita sesuaikan dengan apa? Terutama tentang dananya kalau menurut saya. Ya. Terima kasih Wita. Terus slide selanjutnya kenyamanan, keamanan dan kebersihan. Kebersihan sudah nih. Kebersihan tadi kebersihan kelas sama lingkungan sekolah juga. Kemudian kalau kenyamanan, keamanan itu yang seperti apa? Ini Bapak Ibu guru bisa bantu. Kenyamanan, keamanan. Apakah harus ada satpam? Oh ya, coba monggo Bu kita nih. Ada apa-apa. Kenyamanan dan keamanan di sesama murid. Yang dimaksud di sini mungkin keamanan, kenyamanan di sekolahnya. Jadi merasa anak semua warga sekolah itu di sekolah itu nyaman, aman, tenang, tidak ada tekanan, tidak ada pembelian, jadi serasa damai. Ya, kan pendapat kayak gini kan perlu sekali nih ya. Terus kenyamanan yang dimaksud nyaman itu nyaman yang seperti apa? Cara membuat nyaman itu pripun? Pak Dwi.
Ya siap. Untuk melengkapi dinamik kenyamanan itu tidak harus berupa sangat fisik. Anak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya itu juga akan menimbulkan rasa nyaman bagi anak. Di kurikulum Merdeka sudah mendapatkan hal-hal yang terbaik karena di sana anak juga diberi kesempatan belajar sesuai dengan kecepatan anak-anak untuk belajar. Ada anak yang belajarnya mendapat kemampuan yang cepat, ada anak yang lebih lambat. Nah, sesuai dengan itu tentu tugas Bapak Ibu guru melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau anak itu membutuhkan pembelajaran lebih lambat sesuai kemampuannya, kita juga melayani itu. Tapi ada anak yang memilih kesempatan belajar yang lebih dari siswa di kelas itu juga terlayani. Bahkan dengan anak yang memiliki disabilitas itu sesuai dengan amanat dari kurikulum Merdeka juga harus dilayani. Itulah makanya makna di sana dan pelayanan sesuai kebutuhan siswa. Tidak harus berpotensi bahwa itu merujuk pada sarana, tapi kemampuan Bapak Guru melayani siswa kebutuhannya. Terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Melayani kebutuhan siswa tidak berarti sarana dan prasarana, tapi sesuai kemampuan murid masing-masing di kelas nih. Jadi kita harus melayani satu persatu. Misalkan 32 anak, berarti kita harus memahami karakter anak sebanyak 32 itu tadi. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Dwi. Nanti bisa untuk masukkan untuk menyusun visi dan misi sekolah dan apa keunggulannya dan kelemahannya dari visi misi sekolah kita. Terus salah jengipun, siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter. Berakhlak mulia. Mungkin Pak Zain bisa ngasih masukan berakhlak mulia dan berkarakter itu seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tadi yang ditanyakan adalah tentang siswa. Ya, sekolah kita itu mengutamakan siswa yang dapat memiliki akhlak yang mulia, kemudian memiliki karakter juga. Itu maksudnya di sini adalah siswa itu kan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ada salah satunya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sekolah kita itu juga mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bisa mewadahi, yang bisa menguatkan, yang bisa mengembangkan keimanan dan ketakwaan para siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan juga kita juga berfokus untuk membentuk siswa itu memiliki karakter yang baik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya tadi sila ini. Berakhlak mulia itu contohnya seperti apa? Ya, kalau berakhlak mulianya contohnya yang paling sederhana itu adalah ketika masuk atau keluar ruangan dengan mengucapkan salam itu kan sudah termasuk betul. Sudah termasuk kebiasaan yang menunjukkan kalau mereka itu memiliki akhlak yang mulia. Terus lagi Pak, kalau yang berkarakter itu hampir sama nggak dengan berakhlak mulia? Hampir sama juga. Jadi berkarakter itu lebih luas. Dan salah satu karakter yang perlu kita fokuskan adalah berakhlak mulia. Itu adalah salah satu dari bentuk penerapan karakter itu tadi kan. Jadi kalau karakter itu lebih luas, jadi bisa tentang gotong royongnya, cara berpikir kritis, kemudian salah satunya tadi ada berakhlak mulia dengan kebiasaan-kebiasaan agama dan sebagainya, dan juga kreativitas siswa juga termasuk dalam bagian dari karakter tersebut. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Zain, ya sempurna sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mbak Septi. Ini kebetulan Pak Zain mau mendengar suaranya Mbak Septi ya. Pak Esi juga pengen kenalan suaranya Mas. Ini tadi apa? Apa
apa aja yang di sini. Kebetulan saya sampai siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter. Kalau jenengan kenyamanan karena kebersihan, mau Bu Sekti mau nanti apa, atau mungkin yang sesuai yang bersama Bu Sekti apa, jenengan jabarkan dulu. Sepengetahuannya Bu Sekti. Ini yang cerdas terampil dan aktif. Ya, oh cerdas terampil. Kebersihan dan kesehatan, pelayanan dalam kebutuhan siswa, kenyamanan keamanan kebersihan, siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter, mau berusaha, terus pelayanan pada siswa agar tercipta siswa yang cerdas, terampil dan aktif. Dan ini aja coba. Seannya bisa seperti apa? Oke. Di sini kan ada kalimat yang pelayanan pada siswa agar tercipta siswa yang cerdas, terampil dan aktif. Kalau sepengetahuan saya, pelayanan terhadap siswa agar terbentuk siswa yang cerdas, terampil dan aktif itu bisa diwujudkan dalam pembelajaran kita di kelas. Jadi kita membuat pembelajaran di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa sehingga siswa bisa aktif, tidak hanya gurunya saja yang aktif seperti itu. Nah, salah satu caranya mungkin bisa untuk berdiskusi. Diajak berdiskusi supaya siswa bisa lebih aktif, sedangkan gurunya hanya sebagai fasilitator saja. Bisa seperti itu. Terima kasih Bu Sekti, betul sekali. Jadi ini maksudnya kita harus pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center gitu ya Bu Sekti. Apakah sudah dilaksanakan sekolah kita? Sudah banyak ya? Kembali ke Pak Zen tadi, contoh tadi di sekolah kita sudah banyak juga dilaksanakan ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Zen bisa menambahkan yang belum dari kegiatan apa yang berkarakter tadi, kegiatan yang belum dilaksanakan apa saja. Dan terus selanjutnya pendidikan karakter tadi sudah dijawab sama Bapak Zen. Kemudian yang mau berusaha itu apa nih? Contohnya mau berusaha menjadi lebih baik, atau berusaha, atau mungkin yang kadang datang telat berusaha untuk datang tidak telat gitu ya. Terus biasanya kalau disuruh maju jarang maju, sekarang berusaha untuk jadi maju. Jadi kita berusaha untuk anak itu mencoba tampil percaya diri, entah jawabannya benar atau salah, dia berusaha untuk maju. Gitu jadi matur nuwun Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya di sini. Salah sini pun di sini ada kalimat rumpang lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Yang tolong jangan tuliskan lagi. Murid di sekolah kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi yang sadar itu muridnya. Yang sadar muridnya bukan gurunya nih. Terima kasih Pak SD. Mbak Ita tadi kemana? Kecil. Mbak Ita ada kan gaya?
Nambah boleh Bu Nani? Jawabannya tidak ada satu. Di sini sudah ada 5 jawaban. Murid di sekolah kita sadar betul, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Islam berbuju. Galak katanya. Mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk bekal di masa depan. Kemudian murid ingin belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terus mereka ingin sekolah atau belajar sesuai dengan minat. Kemudian mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Apakah benar demikian? Apakah kan ada aku mau berangkat sekolah karena ingin mendapatkan sangu. Itu ada juga seperti itu. Mungkin Pak Dwi bisa mendapat lagi. Mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk bekal di masa depan. Apakah ada yang seperti itu, Pak? Benar? Ada. Kamu dapat 100. Oh gitu. Padahal siswa kita sebenarnya berapa? 500-an ya. Ada 100 berarti belum ada separuhnya ya. Berarti cukuplah lumayan. Kemudian yang kedua, murid ingin belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, kunci Bu Erwin yang tolong untuk jawabannya Bu Erwin. Iya, karena anak-anak begini, saya nggak senang matematika, hanya senang olahraga. Iya. Makanya dia kalau matematika terus tidur-tiduran. Oh gitu. Jadi kelihatannya kalau dia pas yang minatnya dia Tidur-tiduran. tidak, yang minatnya dia akan fokus, tetapi kalau pas yang bukan Yang disenangi. yang disenangi itu yang tidak disenangi Lanjut. pasti meletakkan Kepalanya di meja. Oke. yang dia minat pasti dia memperhatikan. Lanjut. Terus ya saya lanjut lagi dari kalimatnya Bu Erwin tadi. Kan kalau ada anak yang tidak berminat dengan pelajarannya, dia akan tidur-tiduran. Terus kita sebagai guru melihat itu, sebaiknya reaksi kita bagaimana ya Ibu? Atau mungkin tidak harus Bu Erwin yang menjawab, mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Delalai, kita ulang. Ada delalai, maaf ya Pak, bahasanya campuran bahasa Jawa ini. Terus melihat anak tiduran di meja, sebaiknya kita sebagai guru bagaimana? Atau mungkin kita menegur, cara menegurnya bagaimana gitu. Biar anak tidak tersinggung atau gimana? Mungkin Pak Zen sudah biasa, coba Bu Nani coba. Soalnya Bu Nani biasanya di kelas soalnya lebih banget. Halo, jangan begitu. Waduh, guru matematika soalnya lebih banget. Benar, Mas. Ya jangan gitu. Nek rame, ya kelasnya jadi rame kabeh. Waduh, malah-malah yang kesenian, yakin. Kalau guru bahasa Jawa gue kalah dibanding Bu Nani. Bu Nani itu soalnya kayak gitu. Jadi, monggo Bu Nani. Maksudnya biar anak seperti yang dihentikan Bu Erwin tadi, kalau dia tidak sesuai dengan minatnya, dia akan meletakkan kepalanya atau tidur. Jadi dia tidak memperhatikan gurunya di situ. Sebaiknya bagaimana kita sebagai guru? Saya ingin mencoba menjawab. Jika di dalam kelas itu ya ada anak yang kurang berminat, mungkin pandai-pandainya guru itu membuat suasana kelas itu mungkin ada trik tertentu. Nah, triknya Bu Nani itu kan praktek di kelas. Bu Nani itu seperti apa kok? Bosok tuh ya, kayak gitu kan ada juga. Nah, anak kan jadi takut terus berdiri. Tapi gurunya tidak memperhatikan, dia akan tiduran lagi. Maksudnya biar anak itu biarpun tidak berminat, tapi tetap memperhatikan gurunya pas di kelas. Sebaiknya bagaimana? Anak-anak itu kurang senang itu mungkin karena kondisi suasana kelasnya. Jadi mungkin ada sedikit permainan atau sedikit kuis atau ice breaking. Iya. Terus ya biar kalau di matematika itu anak itu kebanyakan kalau yang saya rasakan itu tidak mau mengerjakan, takut salah atau gimana. Ya itu kita sebagai guru itu memang harus memberikan perhatian yang lebih. Tetapi kalau saya lebih senang jangan keras-keras dulu. Tapi kalau kadang juga tidak dikerasi juga kurang. Jadi sesuai keadaan lah gimana kita harus berbuat bersikap itu. Yang pertama
memang harus ada motivasi niat belajar dulu. Nah, Iya. mungkin di dalam pertengahan kelas itu ada ada gangguan gimana yang kita berusaha mengatasinya biar kelas itu bisa berjalan lagi dengan aktif, terus anaknya ya tidak merasa tidak bisa gitu. Ya pokoknya dia itu memiliki kemampuan, tidak didownkan tetapi jadi harus didukung, ya dimotivasi. Oh ini iso caranya. Jadi mungkin dari kata saya bisa, jadi awalnya yang nggak bisa. Saya nggak bisa. Oh iya. Terima kasih sekali Bu Nani atas itu jawaban dan motivasinya. Dari jawaban Bu Nani tadi berarti kan anak itu diberi motivasi. Jadi jangan disinggung. Saya tidak mendengarkan, tapi saat kadang kerungu. Bu Nani itu ramai banget kayak itu. Ya ada mungkin yang bapak guru yang gitu. Ya, tapi ya Bu Nani, saya sekilas. Saya tidak pernah berpikir, soalnya ruangannya kan jejer, 20 matematika lebih banget. Lah piye to kowe kok rame wae? Ada sembodrone mulangin ya. Lah terus ya aja ngono, ya kudu ngatekne. Ya, selain itu juga motivasi biar anak tidak down. Jadi kamu pasti bisa, jangan merasa tidak bisa. Terus kalau biar anak memperhatikan guru yang tidak dia minati, mungkin salah satunya dengan ice breaking tadi. Mungkin dia ngantuk atau capek, kemudian ada ice breaking biar anak-anak lebih bersemangat. Gitu ya Bu Nani. Terima kasih atas masukannya. Salah sedikit. Masih ya Pak ya. Kita ulas sekalian. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang tolong Pak Z. Ya. Bu Sekri. Untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Jadi anak sadar ke sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Mungkin yang ditangkap atau dimaksud dari buku Septi itu seperti apa? Monggo saya persilakan. Jawabannya semua benar. Menurut di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin mendapatkan pendidikan dan keterampilan gitu gitu. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Kalau menurut saya, untuk mendapatkan pengetahuan itu dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang mereka tidak bisa menjadi bisa. Ya. Terus. Dan kalau untuk keterampilan, mungkin dari mereka tidak tahu apa keterampilannya. Terus, tapi mereka itu di sekolah ingin bisa mendapatkan keterampilan, misalkan keterampilan bagaimana cara membuat taplak dari hiasan taplak, hiasan taplak itu. Bisa buat bekal mereka kalau semisal pekerjaan bisa jadi yang punya kerajinan kayak gitu loh. Kalau ekstra itu masuk keterampilan bukan nih? Ekstra, jadi Bu. Bisa. Jadi contohnya ada prakarya. Iya. Kalau di prakarya kan mereka ada salah satu materinya kalau tidak salah itu untuk memasak. Memasak. Iya. Menyajikan makanan. Iya. Tidak terampil. Tidak terampil memasak. Bisa iya. Salah satunya. Tapi di mata pelajaran yang lain bisa juga menunjukkan pelajaran mereka. Iya. Misalnya kalau di kita, keterampilan membaca skala. Membaca skala, Tidak semua anak ternyata memiliki kemampuan untuk membaca skala. Misalnya membaca skala yang benar terutama. Kalau penggaris itu kan mereka hanya meletakkan yang penting sini selesai.
Padahal di situ ada angka-angka ya, ada skalanya ya, ada angka-angka yang menunjuk di situ, sehingga itu perlu dilatih supaya mereka terampil. Kenapa? Ketika mereka keluar di lapangan, mereka menjadi tukang pun, tukang itu juga nanti mengukur mengukurnya keliru, kemudian mengukur volume. Jadi kalau di IPA yang terampil yang bisa mereka dapatkan adalah tentang pengukuran budaya, bisa untuk pengukuran suhu, pengukuran waktu, waktu juga menghitung ini jaraknya berapa menit, berapa menit, itu perlu dilatih keterampilannya juga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oh iya. Kak, berarti keterampilan itu tidak hanya di mata pelajaran prakarya atau PKK atau apa, jadi di setiap mata pelajaran itu mereka mendapatkan keterampilan yang mereka dapatkan setiap masuk gitu ya. Semoga aja murid kita seperti itu. Ya. Berapa persen Pak Dwi? Enggak, maksudnya murid kan menginginkan mendapatkan keterampilan di sekolah kita. Nek tadi kan 100-200 yang menginginkan pengetahuan. Nek keterampilan nanti larinya ke SMK itu. Ya. Terima kasih. Ini matematika juga. Tadi kan dari Pak. Menyambung yang disampaikan Bu Hedi. Pemahaman keterampilan di pertanyaan yang dilontarkan tadi di banyak pelajaran, maka pada Bapak Ibu ambil di sana banyak juga mengukur keterampilan. Itu kalau keterampilan yang misalnya membatik itu kan lebih kepada anak mengolah fisiknya. Tapi pada pelajaran tertentu tadi sama boleh penggunaan alat ukur saja anak belum bisa. Mungkin tidak semuanya bisa juga ya Bu. Yang perhatikan gitu loh Mas. Dilatih. Nah di pelajaran tertentu juga memerlukan itu. Misalnya matematika di banyak sekali pertemuan dengan anak. Saya mengajak anak membuat lingkaran menggunakan jangka, banyak yang belum bisa. Banyak yang belum bisa. Itu kelas berapa Pak? Kelas 9. Kelas 9. Pada itu pelajaran kelas? Itu kelas 9 membuat lingkaran dengan jangka. Itu pelajaran yang paling sederhana. Itu anak masih kesulitan membuat lingkaran menggunakan jangka. Padahal itu keterampilan yang tidak memerlukan skill yang luar biasa nih. Itu juga dituntut menggunakan alat peraga yang tepat untuk anak. Nah, itu juga anak yang harus dikembangkan ke sana. Berarti di setiap mapel kita bisa mendapatkan berbagai keterampilan tidak hanya di mata pelajaran tertentu. Cik matur nuwun Pak Dwi. Bahasa kan termasuk bagaimana bahasa juga Pak Yen melafalkan biar lengkap komplit. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk yang kedua ini. Tadi kita bahas tentang keterampilan. Kita sekolah untuk mendapatkan keterampilan. Kemudian tadi dikasih contoh Bu Erwin di IPA, Pak Dwi di matematika, kalau sekarang di bahasa. Baiklah, kalau saya mau nanti memahami yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi dari Pak Dwi tadi lebih fokus kepada keterampilan numerasi. Yang di sini saya akan menambahkan terkait dengan keterampilan numerasinya. Dan terkait dengan keterampilan berbahasa itu kan ada 4 keterampilan khusus. Itu ada keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Jadi dalam ini tidak diterapkan dalam pelajaran bahasa saja, tapi untuk semua mata pelajaran pasti juga akan menerapkan keterampilan itu. Jadi apapun mata pelajarannya, kita sebagai guru bisa selayaknya bisa mengembangkan atau menguatkan keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Jadi apabila ditingkatkan membacanya atau berbicaranya, mungkin kalau berbicara dengan bisa dengan kegiatan presentasi, diskusi. Kalau menulis mungkin menulis teks dan lain sebagainya. Ketika mendengarkan mungkin bisa dalam pelajaran listening bahasa Inggris. Kemudian membaca itu bisa kita fokus ke menguatkan kemampuan literasi siswa dalam berbagai informasi
Itu kemudian siswa diharapkan bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali Pak Zeni. Kita Pak Zeni, ini yang terakhir. Sebenarnya sederhana tapi nggak sederhana. Berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi menuntut ilmu kita jadi. Sepengetahuannya kita menuntut ilmu itu seperti apa? Jadi anak kita di sekolah kita sadar betul bahwa kita sekolah untuk menuntut ilmu. Mungkin yang jenengan tangkap dari anak-anak itu seperti itu yang bagaimana menurut kita? Kalau menurut saya, biasanya saya itu kadang menanyakan pada mereka pas saat mungkin saya memberikan soal, terus itu saya tanya, kalian itu dari rumah ke sekolah itu niatnya untuk apa? Iya. Masalahnya pas saat itu mereka itu saya beri soal, ada yang masih gojek, terus ada sebagai yang sudah mengerjakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya berikan bagi anak yang belum mengerjakan soal. Terus saya bilang seperti ini, apa kamu itu niatnya dari rumah hanya untuk berangkat di sekolah cuma mau jajan, istirahat, sekadar ada yang tidur terus pulang. Mereka jawabnya tidak, Bu. Nah, terus kalian dari rumah niatnya apa? Menuntut ilmu. Kamu tahu toh, kalau menuntut ilmu berarti kamu itu di sekolah harus apa? Mereka juga menjawab bahwasanya harus memperhatikan saat Bapak Ibu guru menerangkan, mengerjakan tugas. Nah, itu berarti kamu harus mendapatkan ilmu. Maksudnya ilmu itu yang harusnya kamu belum tahu, setelah diterangkan oleh Bapak Ibu guru kamu jadi tahu. Yang tadinya belum bisa kamu jadi bisa. Berarti menuntut ilmu itu dia mendapatkan sesuatu atau mungkin hal yang mungkin belum dia ketahui. Hal baru. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mulai cekap ingkang menika kalimat rumpang ingkang nomor bangsa. Kalimat rumpang yang nomor 5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Ya, Bapak Ibu tulis lagi nih, nanti kita bahas di sesi tersebut. Pak Zin juga boleh minta kertas sebenarnya. Monggo.
Terima kasih Bapak Ibu. Di sini sudah ada 5 jawaban. Yang pertama itu membentuk karakter positif siswa. Kemudian yang kedua, membimbing siswa dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Kemudian yang ketiga, mendidik untuk membentuk siswa yang berkarakter dan berwawasan luas. Kemudian yang keempat, mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kelima, mengembangkan potensi siswa. Ini saya mulai dari bawah dulu. Mengembangkan potensi siswa. Kita sebagai guru, tugas kita yaitu mengembangkan potensi siswa. Mungkin Pak Dwi bisa menggambarkan atau memberi jenengan aja. Pak Zen. Terima kasih Pak Zen. Mengembangkan potensi siswa itu yang seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Ini mohon maaf saya tadi mikrofon yang miliknya dekat saya. Enggak apa-apa. Jadi biar saya aja. Ya boleh. Dalam arti mengembangkan potensi siswa. Iya. Jadi kita bisa mengembangkan potensi siswa sesuai dengan potensi mereka masing-masing, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Kita kembangkan potensi tersebut agar mereka nanti ke depannya memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki bekal untuk kehidupan di yang akan datang. Iya. Terima kasih. Mungkin karena waktunya 30 menit, saya agak percepat dikit. Kemudian mencerdaskan anak bangsa. Coba siapa yang mau jawab? Satu aja, biar satu lagi. Mencerdaskan anak bangsa. Monggo, Pak Zin lagi atau Pak Dwi? Oh iya, Benar monggo. Ini jadi alon-alon yang kayak gitu. Alon-alon ini bahasa benar-benar. Lama-lama itu matematika lama-lama gitu. Sembodro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba menjawabnya. Sesuai dengan cita-cita bangsa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya betul. Kalau sebagai pendidik, baik guru ya kita mendidik, membimbing anak-anak agar mempunyai ilmu bermanfaat untuk bekal nanti di kehidupan yang akan datang. Itu saja terima kasih, jawabannya sudah luar biasa. Itu mencakup dari semuanya. Ini masih ada kalimat terakhir. Saya dan guru lain di sekolah. Sebentar, pemenggalannya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Itu rangkaian dari yang di depan tadi, dari ini mengambilkan murid, percaya murid. Terus di sekolah kita mengatakan bla 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 bla. Terus murid di sekolah kita sadar betul, kita warga sekolah baru terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa membentuk budi dan karakter positif pada siswa. Monggo sanesipun Bapak Ibu, sanesipun. Ya.
pembelajaran yang bertujuan membentuk budi pekerti dan karakter siswa. Jadi pembelajaran tidak hanya sekadar mentransfer ilmu saja, tapi juga membentuk budi pekerti yang lebih pekerti. Terus yang bawah, pembelajaran tidak hanya menuntut ilmu atau kognitif saja, tetapi juga membentuk budi pekerti, akhlak mulia atau berkarakter. Jadi intinya berkarakternya. Sekarang sehingga Pak Zen. Ya. Ya. Terakhir kita paham bahwa kita harus mengutamakan kebutuhan belajar siswa. Jadi, terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir ini saya dan guru lain itu paham bahwa intinya itu membentuk karakter positif pada siswa. Dari beberapa jawaban tadi ingin saya simpulkan, khusus yang pertanyaan rupa ini, soalnya itu masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, masih ada 4 yang harus kita diskusikan lagi hubungannya dengan visi sekolah. Sebentar, tadi pertanyaannya kita menginginkan murid yang titik-titik. Di sini saya ini bukan kesimpulan dari beberapa hal yang bisa saya tuliskan di sini. Di sini ada yaitu memiliki karakter dan budi pekerti yang baik, kemudian bertanggung jawab, disiplin, berkarakter, cerdas, terampil dan berbudaya, dan mampu menerapkan nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian rumpang yang kedua, kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter, potensi, keunikan dan bakat masing-masing yang harus kita arahkan agar berkembang secara optimal. Kemudian selanjutnya yaitu fokus utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu di sekolah kita mengutamakan yaitu 1. Kenyamanan dan keamanan, kemudian pendidikan karakter, kemudian kebersihan dan kesehatan, kemudian pelayanan sesuai kebutuhan belajar siswa. Kemudian selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin belajar sesuai minat, bakat dan potensi masing-masing. Kemudian mereka sekolah untuk mendapatkan ilmu sebagai bekal di masa depan. Kemudian selanjutnya mereka ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk itu menuntun dan membimbing siswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian menjadi wadah yang tepat dan bermanfaat untuk mendidik serta membentuk karakter positif siswa. Kemudian selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan belajar siswa, dan kemudian pembelajaran tidak hanya sekadar membagikan ilmu tetapi juga membentuk budi pekerti dan karakter positif siswa. Kemudian karena saya sudah oleh sama Pak Hesti tadi, masih ada pertanyaan yang lain lagi. Kemudian ini saya buka lagi tentang visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara atau belum? Ini saya buka di sini. Visi SMP Negeri 2 Jawa Barat adalah berakhlak mulia, cerdas, terampil, mencintai budaya nasional dan berwawasan lingkungan menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Jaka Siswanta sebagai kepala sekolah apa sih yang dimaksud dengan ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untukmu? Sudah, sudah nih Bapak Ibu. Jika sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, maka kita lanjutkan ini. Terus kemudian, apakah Bapak Ibu setuju? Semua peserta diskusi ini setuju dengan visi yang sudah kita
diskusikan tadi Pak. Setuju? Setuju Pak Husni? Sebentar. Terus sekedar sebentar di sini. Iya. Sebentar. Yang ingin kita diskusikan di sini salah satunya adalah apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan visi sekolah. Bapak Ibu, bisa aja nih, ya sebentar. Biar kasih contoh satu atau dua itu ya Pak SDY dari ini. Kan sudah ada beberapa contoh dari visi sekolah yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu guru memberi contoh apa toh yang sudah sesuai yang mencerminkan visi yang dirumuskan oleh visi sekolah tadi. Gitu. Monggo. Oke, jadi apa saja sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan sesuai visi sekolah tadi ya. Jadi salah satu yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan guru dan siswa selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi maksudnya di sini seluruh warga sekolah tanpa terkecuali itu secara berkesinambungan, secara selaras berkelanjutan itu setiap harinya selalu berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah, apapun itu, dari kebiasaan setiap pagi, kemudian mengucapkan salam ketika bertemu orang, 5S ya, senyum salam berpasantun, kemudian terkait dengan keagamaan, apapun agamanya, tapi kita juga menerapkan budaya positifnya. Kemudian terkait dengan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, itu juga kita selalu menunjukkan bahwa kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Itu mungkin yang bisa mencerminkan visi dari SMP Negeri 2 Cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Zia. Mungkin Pak Dwi bisa menambahkan. Cukup. Orang tua turut berpartisipasi dalam program sekolah. Nah, sementara sekarang kita program sekolah apapun yang kita lakukan selalu melibatkan orang tua di dalam kegiatan tersebut. Misalnya untuk kegiatan anak-anak kemah, anak-anak literasi budaya, atau pembuatan ruang aula. Kemudian untuk pengembangan sekolah, orang tua sudah ikut berpartisipasi dengan cara pertama diajak berkomunikasi dalam pleno. Nah, sesudah itu mengambil keputusan bersama, lalu kemudian melaksanakan. Jadi orang tua sudah termasuk di situ turut berpartisipasi di dalam program sekolah, sehingga semua program yang sudah kita rencanakan atau kita programkan bisa terlaksana dengan dukungan dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bu Erlin atas masukannya dan wawasannya tentang ini yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Ada beberapa pertanyaan gini. Adakah prakarsa perubahan? Adakah yang perlu dirubah atau ditambahi dari visi yang sudah dilontarkan atau disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah? Mungkin ada satu atau apa yang ingin dirubah. Misalnya apa? Nek contohnya saya bikin khusus pribadi kan ada ya, guru penggerak bikin itu ingin murid menjadi lebih percaya diri. Nah, kalau percaya diri itu nanti contoh aja percaya diri itu di sini ada. Kebetulan sudah saya tulis di situ prakarsa perubahannya menjadikan murid lebih percaya diri. Nah, kemudian
nanti panjenengan ada pertanyaan satu, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah itu apa saja? Itu pertanyaan pertama. Jadi biar anak itu bisa lebih percaya diri atau mandiri, inisiatif perubahannya itu seperti apa? J, nanti jangan tulis lagi, nanti kita diskusi sampai 11.30. Itu satu-satu dulu J. Jadi pertanyaan pertama, jika ada prakarsa perubahan, kebetulan saya memasukkan prakarsa perubahan itu untuk lebih percaya diri, anak mandiri dan percaya diri. Nah, kemudian di sini kita harus diskusi lagi tentang apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut. Jadi, jangan tulis lagi, atau nanti jangan jawab satu persatu. Tidak, jangan tulis, nanti jangan jawab di kertas itu. Inisiatif perubahan apa untuk mencapai itu? Pertanyaannya nggak lakukan proses. Sebenarnya saya kan bikin dari jawaban itu. Maksudnya inisiatif perubahan itu mencapai visi. Nggak fokus ke percaya dirinya. Nggak fokus ke percaya dirinya, salah satunya itu. Bagus. Itu ada beberapa yang sudah saya lanjutkan tambahin apa prakarsa perubahan itu sudah masuk di itu Pak sebenarnya. Ditulis aja. Kita nggak apa-apa, tapi nggak sedikit, kita mbak aja. Nah, nggak bisa. Sampai 11.30. Nanti masih ada kesimpulan. Nah, dari itu nanti saya bacakan. Diskusinya saja. Seluruhnya atau nanti itu masih ada yang lain, nanti saya masih rumpol sampai Jakarta. Monggo Bapak Ibu, yang tulis itu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin Ibu ada pendapat yang lain. Yang saya tangkap itu. Ini saya ambil. Lanjut. Saya berdiri di sini. Kalau saya berdiri, ini mau ya kayak rame ya Pak. Terima kasih Pak. Tidak apa-apa, kita diskusi. Oh iya, proyek Pak SD yang saya punya apa? Ada.
Bapak Ibu tunjuk. Yang nulis sambil jalan. Tak sulit. Oh iya, kan dia dari bisa lah, apa yang bahasa yang radio. Inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Perlu kerjasama berkelanjutan antara jangan tulis mas, Pak. Tak pakai notes, harus pakai notes. Nah, ini sudah nulis. Nulis Mbak. Nanti yang ada itu saya baca kata-kata, kalau mau nulis ngomong. Itu Bu Rita aja menjawabnya 3. Perhatian kepada khusus kelas 8. Perhatian khusus kelas 8. Yang nama-namanya saya panggil diharap datang ke ruang guru dan berkumpul di depan ruang guru. Aulia 8A, Amel 8A, Nur 8A, Gracia 8A, Awal, Akbar, Husein 8B, Hanifah, Ratih, Amira, Clarissa, Fani, Ajeng 8B, Indri, Reva, Fiska, Cahaya, Cynthia, Ana, Putri, Alinka 8E, Dewi Aulia, Yafa'a, Seruni, Alfian, Ragil, Anita, 8D,
Sri, Helga, Desvita Eka, Win Cynthia, Raffi Lana, 8C, Catur Nadia, Eriko Selvi, Cindy 8F, dan beberapa nama yang tadi sudah mendaftar ke Bu Herlin. Silakan datang berkumpul di depan ruang guru sekarang. Terima kasih. Ini saya bacakan inisiatif perubahan apa yang dilakukan untuk dapat bersama untuk mencapai visi sekolah. Di sini ada beberapa jawaban, yaitu siswa diberi motivasi dan diberi tanggung jawab secara berkelanjutan. Kemudian siswa mengikuti organisasi yang ada di sekolah, proses untuk melatih tanggung jawab. Kemudian ada pembiasaan dalam keagamaan siswa, contohnya yaitu memindukan, kemudian ngaji juz amal juga di sekolah kita. Terus perlu sinergi antara orang tua sekolah, komite sekolah bersama dan stakeholder. Kemudian latihan memimpin diskusi di dalam kelas, melatih siswa berdiskusi secara efektif dengan cara presentasi. Kemudian mengadakan ekstrakurikuler yang variatif sesuai kebutuhan atau potensi siswa. Jadi luar biasa, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, nanti ditempel di sininya. Terus tadi kan inisiatif perubahan, jadi kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Mungkin contohnya rapat gitu ya, rapat apa atau pertemuan apa, jenengan serat nanti saya akan bikin di sini. Gitu. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi kolaborasi yang tadi dengan stakeholder atau yang terkait dengan sekolah.
Bisa. Jadi ini kan kolaborasi mereka apa saja. Ya, kita bisa kemarin saya diskusikan KSI tapi saya belum. KSI ya, mengundang guru tamu mungkin wali murid untuk jadi guru tamu di sekolah. Nah, monggo aja. Iya. Saya pernah mengundang orang tua murid, kebetulan orang tua murid itu usaha camping itu bukan usaha wirausaha ya industri lah sampai ada kacang hijau Kacang hijau kayak kacang hijau kayak kacang hijau itu misalkan punya usaha yaitu UMKM. Nah, saya minta karena apa saya pendidikan kewirausahaan. Nah, saya minta untuk ke sekolah, saya datang ke rumah, kemudian secara informal dulu. Ketika sudah sedia hari kapan itu kami menjalani secara resmi. Oh, berarti itu satu kelas saja atau kayak kuliah umum gitu kan? Format kami seperti talk show. Oh, berarti kayak ngobrol-ngobrol Iya. santai di awal atau di apa? Karena kalau pengajar seperti kita kan mereka biasanya tidak punya, jadi kita hanya jadi ini kan dia sudah narasumber gitu ya. Tiap-tiap untuk betul mulai Matur nuwun. Nanti bisa dilanjut lagi dengan Pak Esti ya. orang tua pengajar. Orang tua pengajar. Terus ini ada beberapa jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu melibatkan partisipasi orang tua atau wali siswa dengan program kegiatan sekolah. Kemudian mengadakan rapat paguyuban orang tua, terus memaksimalkan paguyuban sekolah untuk mewujudkan program sekolah dan visi sekolah. Jadi terima kasih. Masih ada dua pertanyaan, satu lagi J. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tersebut dapat tercapai? Bentuk kegiatannya apa? Pertanyaan ketiga, J. Langsung siapa saya kayak gini di sini Mbak. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tersebut dapat tercapai? Kalau Mas lagi Mas jadi bisa akhirnya sampai nanti dari rasa diskusi diskusi tangkel. Ya Bu Nani, monggo paling aktif ini alun-alun aktif. Berarti upacara untuk melatih kepemimpinan, mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Sekarang sih masih ada satu pertanyaan saya. Pak Dwi jawab nggak? Pak? Ini ya itu. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Salah satu yang dengan panjenengan jawab berarti upacara bendera untuk melatih kepemimpinan, ikuti lomba itu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Cukup mungkin?
Bapak Dio masih ada Andre. Iya. Sini loh Bu Nani maju ya Bapak. Foto nanti. Kegiatan sini. Harusnya sih sebenarnya sih tidak. Melaksanakan sholat Jumat. Tapi kan sekarang enggak. Dulu pernah tak cantumkan. Tapi dengan alasan kita rebutan warga atau air dengan masjid di samping gitu ya. Terus kebiasaan yang rutin dilakukan. Contohnya apa yang tadi? Kebiasaan yang rutin dilakukan. Oke, Kamis berkami. Terus melaksanakan kegiatan kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Terima kasih sekali. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Ini pertanyaan terakhir. Jadi Pak Dik. Nanti masih ada pertanyaan enggak? Ini aja. Apa saja langkah konkret? Kita kan punya prakarsa ini. Terus langkah konkretnya apa? Untuk biar bisa terrealisasi dengan rancangan prakarsa perubahan ini, terus bagaimana dengan waktunya? Monggo Bu ya, di baris terakhir sini. Monggo seperti tempel Bapak Ibu. Setiap pagi ada kebiasaan membaca juz amma selama kurang lebih 10 menit ya, setiap awal pembelajaran dimulai. Terus sanesipun itu ya sudah dilaksanakan ya, yang sudah dilaksanakan. Terus rasa tanggung jawab dalam kegiatan positif. Setiap Jumat melaksanakan Jumat bersih, kebersihan, jalan sehat, aksi bergizi, senam, Jumat beriman atau pengajian di minggu kedua. Kemudian melakukan perencanaan program pelaksanaan dan evaluasi kegiatan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Matur nuwun sekali, matur nuwun sangat dumateng Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan yang sudah Bapak Ibu jawab semua. Itu kan kegiatan yang di sekolah kita. Ada satu pertanyaan lagi dari saya, itu kan sudah dilaksanakan nih. Mungkin ada hal-hal yang belum terlaksana, itu apa menurut Bapak Ibu? Dari prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan di sekolah kita, kira-kira apa yang belum terlaksana secara
secara rutin atau intinya secara rutin di sekolah itu tuh apa? Kegiatan yang hubungannya dengan visi sekolah. Jadi dengan serah nggak apa-apa, nanti saya masih ingat, nanti saya tulis di situ kalau ada yang kurang. Jadi apa sih yang belum terrealisasi di sekolah kita dalam mewujudkan apa prakarsa perubahan misi sekolah? Ada rencana tapi belum terrealisasi atau belum terlaksana dengan baik. Kalau banyak sosial. Rapat mau keluar ya kayak harus dari sini. Masih rapat masih lupa dulu. Terakhir ini Pak. Halo, yang belum terrealisasi dari prakarsa perubahan di sekolah kita yaitu Pak Esti, yaitu kegiatan refleksi dalam setiap pembelajaran itu belum terrealisasi. Kemudian umpan balik setelah pembelajaran juga belum. Kemudian refleksi setiap kegiatan. Itu saja, ada 3. Gitu aja Bapak Ibu. Pak Esti mungkin cukup dari saya. Jadi dari 4 pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bapak Ibu guru di sini, beberapa sudah saya rancang atau tulis di sini. Mungkin ada beberapa yang sudah terrealisasi atau belum. Kebetulan di sini ada. Tadi belum saya bacakan apa saja tuh keunggulan dan kelemahan visi yang dimiliki di sekolah kita. Di situ ada keunggulannya, bla bla bla. Kemudian ada juga kelemahannya, fasilitas yang kurang mendukung ya kita, termasuk tadi untuk apa pembelajaran sarana dan prasarana tadi. Kemudian motivasi juga belum. Kemudian inisiatif perubahan untuk mencapai sekolah itu apa saja? Di sini saya tuliskan di sini inisiatifnya apa aja. Di sini ada hati siswa, memimpin doa, siswa menjadi panitia setiap ada kegiatan, kemudian menghadiri berbagai lomba dalam berbagai event. Kemudian kolaborasi apa saja toh yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan komite. Di sini saya ada dengan rapat komite, kolaborasi dengan paguyuban dan orang tua. Kemudian bentuk kegiatannya apa? Di sini contohnya yaitu berarti upacara, terus mengaji setiap hari dengan juz amma. Bapak Ibu mungkin juga sudah menuliskan di situ. Kemudian mengikuti lomba yang diadakan oleh dinas pendidikan. Kemudian latihan memimpin diskusi di dalam kelas. Kemudian ada juga kita senam bersama atau jalan sehat. Kemudian langkah konkretnya apa? Latihan upacara, kemudian setiap pagi membaca juz amma bersama-sama. Kemudian proyek kelima, diskusi di kelas masing-masing. Setiap Jumat kita juga ada senam, ada jalan sehat, bersih lingkungan, pengajian rutin di minggu kedua setiap bulan. Kemudian diskusi yang dibimbing oleh guru kelas masing-masing. Kemudian di sini kegiatan yang belum terwujud antara lain yaitu kegiatan refleksi, Bapak, latihan refleksi yang belum bisa rutin dilaksanakan. Mungkin ada jadwal tapi belum terjadwal, tapi kadang ada rapat kita merefleksikan kegiatan tersebut, tapi belum bisa secara rutin. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Esti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada kata atau
perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Esti atau Bapak Ibu guru sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya, diskusi yang sangat meriah dan menarik. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin nanti di diskusi selanjutnya saya mohon bantuannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Saya memberikan penguatan pada keterlibatan aktif Bapak Ibu dalam proses diskusi ini tadi, sehingga bisa memunculkan ide-ide yang baik yang berguna untuk pengembangan SMP Negeri 2 Jagonalan ini, dan sehingga diskusi tentang visi sekolah tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya menggarisbawahi pada yang terakhir disampaikan tentang refleksi. Mungkin refleksi tidak mesti harus kegiatan secara bersama-sama, jadi bisa dilakukan secara pribadi. Refleksi pembelajaran, refleksi setiap melakukan kegiatan, entah kegiatan ekstra atau apa, itu bisa melakukan refleksi bersama dengan anak, sehingga betul-betul anak bisa merasakan atau ya ada hasil yang bisa diperoleh dari setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan terima kasih atas keterlibatannya dan juga mohon maaf karena pasti ini menyita waktu rutinitas Bapak Ibu, entah itu mengajar maupun kegiatan yang lain, sehingga harus mendukung Bu Winda dalam kegiatan diskusi ini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan hari ini mengganggu rutinitas pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk selanjutnya kami masih ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan Bu Winda, dan apabila Bapak Ibu ada kepentingan yang lain untuk harus segera diselesaikan, semoga kami hanya bisa memberikan waktu Bapak Ibu untuk melanjutkan karya Bapak Ibu atau aktivitas Bapak Ibu di sekolah ini, karena kami masih ada beberapa hal yang harus kami diskusikan tadi belum selesai. Begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esti atas acara di hari ini berjalan dengan lancar, dan atas juga bantuan dengan teman-teman Bapak Ibu guru semua. Mungkin terakhir sebelum tutup kita foto bersama. Itu bersama ya Pak Esti. Pak, videonya dimatikan.